Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Pernahkah terpikirkan oleh Anda ketika satu kelompok baru ikut menyerang Israel dari arah yang jauh seperti Yaman? Apakah itu berarti pertahanannya mulai melemah atau justru sebaliknya? Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana serangan Houthi membuka front baru dalam konflik ini. Tapi hasilnya justru tidak seperti yang banyak orang bayangkan. Serangan datang dari jarak ribuan kilometer, arah baru, ancaman yang lebih kompleks. Tapi apakah benar itu berhasil mengubah keseimbangan perang? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bisa mengubah cara kamu melihat konflik ini secara keseluruhan. Setelah sekian lama berada di pinggiran konflik, kelompok Houthi dari Yaman akhirnya kembali masuk ke dalam pusaran perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Pada 28 Maret 2026, arah ancaman terhadap Israel berubah secara nyata. Untuk pertama kalinya sejak eskalasi terbaru dimulai pada akhir Februari, rudal diluncurkan dari jarak yang jauh di selatan, membuka dimensi baru dalam peta konflik yang sebelumnya didominasi oleh Gaza dan Lebanon. Peristiwa ini segera menarik perhatian karena bukan hanya soal serangan itu sendiri, tetapi tentang apa yang diwakilinya. Jarak antara Yaman dan Israel bukan sekadar angka di peta. Ini adalah indikator kemampuan jangkauan, koordinasi, dan keberanian untuk membuka front tambahan di tengah situasi yang sudah kompleks. Dalam hitungan menit setelah peluncuran terdeteksi, sirine berbunyi di beberapa wilayah selatan Israel, termasuk area sekitar Beersheba. Sistem peringatan dini bekerja, dan warga diminta segera menuju ruang perlindungan. Militer Israel merespons dengan cepat. Sistem pertahanan udara diaktifkan untuk menghadapi ancaman yang datang dari arah yang tidak biasa dalam konteks perang ini. Tidak lama setelah itu, otoritas Israel mengumumkan bahwa ancaman telah berhasil diintersep. Tidak ada laporan kerusakan besar ataupun korban jiwa dari insiden tersebut. Fase darurat dinyatakan berakhir, dan warga diperbolehkan kembali beraktivitas. Di sisi lain, Houthi menyampaikan klaim berbeda. Melalui juru bicara militernya, mereka menyatakan telah meluncurkan rudal balistik yang menargetkan fasilitas militer penting di wilayah Israel Selatan. Klaim ini memperkuat pesan bahwa mereka tidak sekadar melakukan aksi simbolik, tetapi ingin menunjukkan keterlibatan langsung dalam dinamika perang yang lebih luas. Masuknya Houthi bukanlah kejadian tanpa latar belakang. Kelompok ini dikenal memiliki hubungan erat dengan Iran, baik dalam dukungan politik maupun militer. Dalam konflik sebelumnya, mereka juga pernah meluncurkan serangan jarak jauh ke arah Israel, meskipun intensitasnya tidak berlanjut dalam jangka panjang. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025, aktivitas serangan dari Yaman sempat mereda. Namun situasi berubah ketika perang kembali memanas di awal 2026. Kembalinya serangan dari Yaman menunjukkan bahwa konflik ini tidak lagi terbatas pada satu atau dua front. Jalur ancaman kini meluas dan setiap arah membawa karakteristik tantangan yang berbeda. Dari Gaza, ancaman datang dalam bentuk roket jarak dekat. Dari Lebanon, tekanan muncul melalui kelompok yang lebih terorganisir dengan pengalaman tempur yang tinggi. Dan kini, dari Yaman, ancaman datang dari jarak jauh dengan potensi mengejutkan. Momen ini menjadi penanda penting dalam perkembangan konflik. Bukan karena dampak langsung dari serangan tersebut, tetapi karena perubahan struktur medan perang yang diwakilinya. Israel kini harus membaca dan merespon ancaman dari arah yang lebih luas, dengan waktu reaksi yang semakin singkat dan tekanan yang semakin kompleks. Di tengah cepatnya penyebaran informasi, muncul satu asumsi yang langsung berkembang setelah serangan dari Yaman terjadi. Banyak yang menganggap bahwa masuknya Houthi ke dalam konflik adalah tanda bahwa pertahanan Israel mulai melemah. Narasi ini menyebar luas, terutama karena arah serangan yang tidak biasa dan jarak yang jauh seolah menunjukkan bahwa sistem pertahanan sudah tidak lagi mampu mengantisipasi ancaman baru. Namun, jika dilihat dari data yang tersedia pada peristiwa 28 Maret, gambaran yang muncul justru berbeda. Sistem deteksi Israel berhasil mengenali peluncuran sejak awal.
Sirene peringatan berbunyi tepat waktu, memberi kesempatan kepada warga untuk berlindung sebelum ancaman mendekat. Dalam waktu singkat, sistem pertahanan udara diaktifkan dan intersepsi dilakukan sebelum proyektil mencapai targetnya. Tidak ada laporan korban jiwa dan tidak ada indikasi kerusakan besar di wilayah yang menjadi sasaran. Fakta ini penting karena dalam analisis militer modern, indikator utama bukan hanya apakah serangan terjadi, tetapi apakah serangan tersebut berhasil menembus lapisan pertahanan. Dalam kasus ini, meskipun ancaman datang dari jarak yang lebih jauh dan arah yang lebih kompleks, hasil akhirnya tetap sama. Serangan berhasil dihentikan sebelum mencapai dampak signifikan di darat. Namun, situasi ini tidak bisa dibaca secara hitam putih. Dalam beberapa minggu sebelumnya, memang ada laporan bahwa sebagian serangan dari arah lain sempat menembus sistem pertahanan Israel. Beberapa rudal dilaporkan lolos dari intersepsi dan menyebabkan korban jiwa. Artinya, sistem pertahanan bukanlah sesuatu yang sempurna atau tidak bisa ditembus. Ia adalah sistem yang bekerja dalam tekanan, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, tetapi tidak absolut. Disinilah letak kesalahan dalam membaca situasi. Mengambil satu peristiwa sebagai bukti bahwa pertahanan melemah adalah penyederhanaan yang terlalu cepat. Begitu juga sebaliknya, menganggap bahwa semua ancaman pasti bisa dihentikan juga tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Yang lebih akurat adalah melihat pola. Dan sejauh ini pola yang terlihat menunjukkan bahwa sistem pertahanan masih mampu berfungsi bahkan ketika menghadapi variasi ancaman dari berbagai arah. Perkembangan setelah 28 Maret juga menguatkan gambaran ini. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Houthi kembali mengklaim telah meluncurkan serangan kedua. Kali ini menggunakan kombinasi rudal dan drone. Tidak berhenti di situ, laporan lanjutan menyebutkan adanya 2 drone tambahan yang juga diarahkan ke wilayah Israel beberapa hari setelahnya. Namun, kembali, respons yang sama terlihat. Deteksi dilakukan lebih awal, intersepsi dijalankan, dan ancaman berhasil dihentikan sebelum mencapai target. Artinya, yang berubah bukan efektivitas pertahanan, tetapi frekuensi dan arah tekanan yang harus dihadapi. Sistem yang sama kini harus bekerja lebih sering dengan variasi ancaman yang lebih luas. Ini menciptakan tekanan operasional yang lebih tinggi, tetapi belum menunjukkan tanda keruntuhan. Dalam konteks ini, penting untuk memisahkan antara persepsi dan fakta di lapangan. Persepsi dibentuk oleh kejutan arah baru dan narasi eskalasi. Sementara fakta menunjukkan bahwa pada tahap ini, setiap serangan yang datang dari Yaman masih berada dalam batas kemampuan sistem pertahanan untuk ditangani. Masuknya Houthi ke dalam konflik mengubah satu hal yang jauh lebih penting dibanding sekadar arah serangan. Peta tekanan kini melebar. Israel tidak lagi hanya menghadapi ancaman dari 2 titik utama, tetapi dari beberapa arah yang memiliki karakter berbeda. Setiap front membawa ritme, jarak, dan pola serangan yang tidak sama. Dan disinilah tantangan utama mulai terlihat, bukan pada satu insiden, tetapi pada kemampuan menjaga stabilitas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dari utara, tekanan datang melalui Lebanon dengan intensitas yang tinggi dan jaringan militer yang terstruktur. Dari selatan, Gaza tetap menjadi sumber ancaman jarak dekat dengan frekuensi yang konsisten. Sementara dari arah yang lebih jauh, Iran terus menjadi sumber dukungan strategis bagi kelompok-kelompok yang terlibat. Kini, Yaman menambahkan dimensi baru. Jaraknya jauh, tetapi justru itu yang membuatnya sulit diprediksi dan memaksa sistem pertahanan untuk tetap siaga dalam spektrum yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, indikator utama bukan lagi seberapa banyak rudal yang diluncurkan, tetapi seberapa lama sistem dapat bertahan tanpa mengalami kelelahan operasional. Setiap intersepsi membutuhkan koordinasi, energi, dan kesiapan personil. Ketika ancaman datang dari berbagai arah secara berulang, tekanan bukan hanya terjadi di langit, tetapi juga di ruang kendali, di pusat komando, dan pada sistem logistik yang menopang seluruh pertahanan. Pernyataan dari militer Israel sendiri menunjukkan bahwa mereka menyadari perubahan ini. Persiapan untuk menghadapi perang multifront menjadi fokus utama. Ini bukan sekadar respons terhadap satu serangan, tetapi penyesuaian terhadap pola konflik yang terus berkembang. Dalam konteks ini, keberhasilan mencegah 1 atau 2 serangan tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan situasi. Yang lebih menentukan adalah apakah ritme pertahanan dapat dipertahankan ketika tekanan terus meningkat.
Dampak dari perluasan konflik ini juga mulai terasa di luar medan tempur langsung. Jalur pelayaran di sekitar Laut Merah kembali menjadi perhatian utama. Kawasan Bab el Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden adalah salah satu titik paling vital dalam perdagangan global. Ketika Houthi terlibat aktif, risiko terhadap kapal-kapal yang melintas meningkat. Ini bukan hanya soal militer, tetapi juga ekonomi global yang bergantung pada stabilitas jalur tersebut. Pasar energi mulai merespons perkembangan ini. Harga minyak menunjukkan kenaikan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan distribusi. Ketidakpastian di jalur perdagangan menciptakan efek berantai yang tidak hanya dirasakan di kawasan konflik, tetapi juga di pasar internasional. Dalam skala yang lebih luas, ini menunjukkan bahwa setiap front baru yang terbuka membawa konsekuensi yang melampaui batas geografisnya. Perubahan ini menegaskan bahwa konflik yang sedang berlangsung bukan lagi sekadar pertukaran serangan, tetapi sebuah sistem tekanan yang saling terhubung. Setiap arah memiliki dampak sendiri, dan ketika digabungkan menciptakan tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan bertahan bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang konsistensi, koordinasi, dan kesiapan menghadapi tekanan yang terus berkembang tanpa jeda. Perkembangan ini menunjukkan bahwa arah konflik tidak lagi sederhana dan tidak bisa dibaca hanya dari satu peristiwa. Setiap serangan, setiap respons, dan setiap front baru adalah bagian dari pola yang lebih besar. Tekanan tidak selalu terlihat dari apa yang berhasil menghantam, tetapi dari seberapa lama sistem mampu menahan gelombang yang terus datang tanpa henti. Dan hingga titik ini, yang terlihat bukanlah keruntuhan yang cepat, melainkan sebuah ujian yang berlangsung perlahan, menguji batas kemampuan, konsistensi, dan daya tahan dalam menghadapi konflik yang semakin luas. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.